Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo Sobat Maleo semua, jumpa lagi kita di program Bonawa Corner, melihat Taman Nasional Bogani Nani Watabone dari berbagai sudut pandang bersama host kesayangan kalian, Kak Yanti. Saat ini kita berada di salah satu resort yang ada di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Watabone, masih dalam rangkaian program Bonawa Corner Ghost to Resort. Oke. Bersama saya telah hadir salah satu bintang tamu, yaitu kepala resort dari Pino Galuman namanya. Siapa? Yuk kita kenalan yuk. Halo, selamat siang Mas Selamat Indung. siang, Kak. Apa kabar? Baik-baik, Kak. Oke. Mas Indung, kita sapa dulu yuk Sobat Maria yang ada di rumah. Hai. Oke. Mas Indung, bisa dikenalkan dulu nggak siapa sih Mas Indung ini dan sebagai apa di Taman Nasional Bogani Nani Watabone? Silahkan. Bisa, Kak. Perkenalkan, nama saya Fitri Sindung Yukisworo. Jabatan saya sebagai polisi kehutanan penyelia, diamanahkan sama Bapak Kepala Balai Bogani Nani Watabone sebagai Kepala Resort Pino Galuman di SPTN Wilayah 3 Maelang. Saya bekerja di Taman Nasional mulai tahun 2009 sampai sekarang. Mas Indung, Iya. sudah cukup lama ya Iya. bertugas di Taman Nasional Bogani Nani Watabone. Iya. Tapi sebagai kepala resort baru 1 tahun. Baru 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Oke. Ya. Boleh nggak saya diceritakan sedikit atau banyak terkait penerapan resort based management yang ada di Taman Nasional Bogani Nani Watabone, khususnya di resortnya Mas Indung, di Resort Pino Galuman? Bisa, Kak. Ini penempatan pertama memang di Resort Bruko itu mulai tahun 2009. Tapi secara terus seiring berjalannya waktu, saya ditugaskan ke Resort Pino Galuman mulai tahun 2016. Mulai pertama tahun 2018 bergulir itu sudah ada namanya Resort Based Management RBM ya. Oke, penerapannya. Ya. Terus itu dulunya Kak, sebelum ada RBM, jujur dari saya secara pribadi, penerapan RBM ini sangat luar biasa. Masalahnya dulu sebelum ada RBM, saya sendiri 1 bulan ya paling maksimal paling 5 hari di kantor, pergi ke kantor. Kalau ada patroli, ikut ke hutan, paling cuma itu. Tapi Terbatas terbatas ya. Oke. Tapi semenjak ada RBM itu teman-teman diajak untuk menjaga hutan, artinya negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Ada petugas ya di Iya, lapangan RBM itu. Iya. Selain itu, kami juga mengenal masyarakat, membaur, terus melakukan patroli. Pokoknya selama RBM pas posisi kerja tetap selalu berpatroli untuk menjaga kawasan dari gangguan yang ada. jadi dalam artian bahwa dengan penerapan RBM itu bisa menghadirkan petugas di tengah-tengah lapangan dan Iya, juga Kak. kawasan serta di tengah-tengah masyarakat. Betul sekali, Kak. Seperti itu. Apakah menurut Mas Indung RBM yang diterapkan khususnya di Pino Galuman itu bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan? Seperti apa? Nah, contohnya kemarin sebelum ada RBM, kalau untuk di wilayah kerja Resort Pino Galuman sudah banyak gangguan-gangguan kawasan, terutama illegal logging, pembalakan liar. Itu mulai dari Totabuan sampai di Muara Pusan itu banyak dulu tindak illegal logging banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan. Sekarang dengan RBM kami berpatroli, kami mendekatkan diri sama masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait apa arti pentingnya hutan di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Watabone. Akhirnya masyarakat
mulai mengerti dan mulai sadar pentingnya hutan yang ada di Taman Nasional. Iya, jadi Kak, mulai dari tahun 2018 pertama kalinya RPM, wilayah dari Desa Totabuan sampai Muara Pusian sekarang sudah bersih gangguan kawasan ilegal. Wah, iya, keren juga ya. betul. Nah, kalau begitu, selain dari penerapan RBM, bisa nggak Mas Indung itu bercerita tentang apa sih inovasi-inovasi yang Mas Indung dan kawan-kawan lakukan di Resort Pinanggaluman? Ada nggak inovasi-inovasi yang berkarya dari perkembangan adanya penerapan RBM? Nah, perlu diketahui kalau RPM di Resort Pinanggaluman itu berbagai macam kegiatan, contohnya patroli rutin yang biasa dilakukan sama teman-teman di Resort Pinanggaluman, terus patroli pal batas, anjang sana, set monitoring di jalur pengamatan tetap resort, anjang sana, koordinasi dengan stakeholder yang lain, dan yang terakhir ini pendidikan konservasi untuk penyadaran kepada anak tingkat Pendidikan konservasi, Iya. itu bagian dari inovasi ya? Siap. Oke, bisa cerita lebih nggak tentang pendidikan konservasi seperti apa yang dilaksanakan oleh Resort Pinanggaluman? Pendidikan konservasi yang dilaksanakan di wilayah kerja Resort Pinanggaluman itu merupakan penyadaran terhadap anak didik, terutama di tingkat SD, SMP maupun SMA. Artinya kami cara kasarnya mendoktrin mereka untuk tahu apa pentingnya kawasan Taman Nasional beserta satwa-satwa yang ada di dalamnya. SD, SMP, bahkan SMA. SMA. Siapa pengajar? Artinya dari timnya Mas Indung itu di wilayah Resort Pinanggaluman, apakah memang ada seorang guru atau pendidik jabatan itu? Kalau masalah seorang guru ini kayaknya nggak ada, Kak. Nggak ada Nggak ya? ada, nggak Jadi ada. teman-teman, Memang belajar otodidak hah? untuk sebagai pokoknya gimana saya pribadi bisa jadi seorang pengajar Hah? biar anak-anak tahu apa arti pentingnya tadi Taman Nasional Oh, begitu. itu. Nah, Even banyak, mungkin Mas Indung tadi sampaikan polisi kehutanan, Iya. tapi belajar untuk menjadi seorang pendidik. Iya, Walaupun betul. tidak seutuhnya menjadi seorang guru, tapi Iya. menjadi seorang pendidik. Mungkin ada jabatan lain selain polisi kehutanan dari timnya Mas Indung. ada Kak. Dari tim saya ada juga yang ataupun pengendali ekosistem hutan yang ikut juga mengajarkan ke anak-anak terkait materi Taman Nasional dalam pendidikan konservasi tadi. Luar biasa ya, artinya memang di Taman Nasional Gunung Ginani Watabone itu ada istilah ya, saya pernah mendengar bahwa pohut rasa peh dan penyuluh, peh rasa pohut dan penyuluh, atau mungkin sebaliknya penyuluh rasa pohut dan peh. Memang dipaksa untuk mengeluarkan potensi-potensi, mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk multi talent dalam melaksanakan tugas yang di lapangan. Cerita lagi dong, kira-kira suka dan duka Mas Indung sebagai kepala Resort Pinanggaluman. Kalau suka duka saya secara pribadi pasti satu jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Keluarga. Keluarga di mana, Mas? Keluarga memang di Manado. Manado. Iya. Mas Indungnya ada di Pinanggaluman itu di mana ya? Di Pusan Barat di Domuga. Jauhnya berapa jam itu, Mas? Kalau jauhnya hampir 5,5 jam. 5,5 jam. Iya. Jadi ketemu sama keluarga? Ketemu sama keluarga kalau enggak 1 minggu paling lama 10 hari sekali. Oh, begitu. Keluarga memahami ya? Iya, memahami. Alhamdulillah memahami terhadap kerja. Pokoknya yang penting kerja secara ikhlas, tulus untuk negara. Oh, luar biasa. Itu Iya. duka. Mas Indung belum cerita tentang sukanya menjadi kepala Resort Pinanggaluman. Apa kira-kira? Kalau sukanya mungkin banyak berinteraksi sama masyarakat, Oh, itu. mengenal stakeholder baik Tripika, baik Kapolsek, dan Ramil maupun Jejaring ya, jejaring komunikasi. Iya. Dan itu adalah sebenarnya salah satu kunci juga ya dalam penerapan RBM yang efektif. Oke.
Mas Inung, pertanyaan terakhir nih, kira-kira Mas Inung punya harapan nggak sih seperti apa gambaran pengelolaan resort yang ada dalam benaknya Mas Inung ke depannya, itu seperti apa harapannya? Pengen saya ini kalau boleh berhayal ataupun bermimpi suatu saat ke depan Resort Pinogaluman itu bisa menyatu dengan masyarakat. Artinya masyarakat itu ikut menjaga hutan yang ada di Taman Nasional. Artinya dengan keterbatasan personel dari Resort Pinogaluman tidak mungkin untuk bisa mengcover seluas 17.000 hektar. 17.000 hektar itu ada di Resort Pinogaluman. Itu berapa personilnya? personil 9 orang. 9 orang, apakah ASN semua? Enggak, ASN cuma 4, dibantu oleh 4 masyarakat mitra Polut, sama 1 staf santuari yang memang bekerja di kompleks santuari aja. Jadi itu harapannya. Harapannya itu jadi masyarakat memahami dan ikut menjaga, karena di dalam Taman Nasional itu merupakan benteng pertahanan terakhir, Kak. Jadi untuk masalah air, masalah sumber daya hayati yang ada di dalam itu wajib dijaga. Taman Nasional sebagai benteng terakhir kehidupan masyarakat. Bukan cuma masyarakat ya, Ya. kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Oke, Mas Indung, selama Mas Indung sebagai kepala Resort Pinogaluman, Iya kan? ada nggak sih inovasi-inovasi yang sudah dibangun atau diciptakan oleh Mas Indung bersama tim Resort Pinogaluman? Ada, Kak. Contohnya terhadap Palbatas. Palbatas itu merupakan ibaratnya pintu masuk. Maksudnya artinya masyarakat mengetahui batas-batas Taman Nasional dari Palbatas itu. Nah, Terus? misalkan ada Palbatas itu hilang, nanti Resort Pinogaluman itu memasang plakseng yang bertuliskan kawasan hutan Taman Nasional. Karena kalau tim Resort Pinogaluman memasang sendiri itu tidak bisa. Masalahnya sudah ada Bukan kewenangan bukan kewenangan dari kami. Tetapi dengan upaya keterbatasan kemampuan tetap melakukan upaya untuk perlindungan terhadap kawasan, khususnya untuk Palbatasnya. Selain itu ada inovasi lain nggak dari Resort Pinogaluman? Menambahkan tadi, Kak, yang terkait Palbatas, ada juga masyarakat yang bilang kemarin, Palbatas posisi di sini. 5 tahun atau 10 tahun lagi, posisinya berpindah lagi ke tempat yang satu. Makanya resort itu hadir untuk memberitahu masyarakat. Nah, kira-kira ini kemarin posisinya di mana? Nah, akhirnya ditentukan, mungkin posisinya di sini ya. Di sini ya, Pak ya. Akhirnya masyarakat itu sudah tahu posisinya dan tidak boleh masuk ke dalam ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalam. Terus yang inovasi selanjutnya untuk areal satu hari ini, resort juga memasang CCTV di kantor resort sendiri sebanyak 2 CCTV. Itu swadaya dari SPTN wilayah 3 bersama Resort Pinogaluman, gunanya untuk memantau ataupun keamanan terkait kantor resort. Terus yang selanjutnya juga memasang CCTV di lokasi nesting ground. Di lokasi nesting ground, peneluran. Betul, peneluran maleo. Fungsinya apa CCTV dipasang di lokasi peneluran maleo? Fungsinya mungkin satu sebagai keamanan. Artinya di sini kan lokasi steril, nggak ada namanya kegiatan masyarakat ataupun gangguan yang masuk di lokasi nesting ground. Artinya contohnya kalau di Muara Pusan ini sering kedatangan pemancing-pemancing dari luar, itu biasanya mancing di sini karena di sini sungainya relatif tenang. Jadi kemungkinan ikan banyak. Yang kedua itu adalah lokasi nesting ground. Nesting ground dan tidak boleh untuk sembarangan orang masuk. Ketika dipasang CCTV itu menjadi salah satu cara ya untuk melihat atau mengamati. Bila nanti ada alarm pendeteksi kalau ada
masyarakat masuk itu bakal diberitahu di gadget itu. Nanti saya menyuruh anggota untuk ngecek ke bawah dan melakukan pembinaan dan mengusir keluar orang dari lokasi satu hari. Oke. Terus yang kedua, memudahkan untuk staf pencari telur mengetahui Lubang-lubang. iya, telur itu Iya. kira-kira ditanam di mana. Ngintip ya. Iya. Tapi itu juga bisa menjadi salah satu solusi ya ketika ada pengunjung datang Ya, terbentur pada suatu SOP Nah, di lokasi peneluran, sehingga itu memberikan alternatif yang memudahkan Iya. para pengunjung untuk bisa melakukan pengamatan. iya. Jadi kami juga memasang televisi di kantor resort, nanti dihubungkan dengan CCTV nanti pas karena SOP jam 6 sampai jam 10 tidak bisa masuk ke lokasi Nessie Ground, makanya pengunjung bisa melihat dari layar kaca gitu. Oke, luar biasa Mas Indu buat Sama-sama, inovasinya. Kak. Oke, terima kasih Mas Indu atas bincang-bincang sore hari ini. Siap. Jumpa lagi Sobat Malio di program Bonawa Corner berikutnya. Salam kepada teman-teman Sobat Malio di rangkaian program Bonawa Corner Ghost to Resort. Bye, see you.